Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, saya Herjuno Syaputra. Pasukan Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker minyak saat akan memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Safda usai pesawat tempur F-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan amunisi ke cerobong asap. Menurut Komando Pusat Militer Amerika Serikat, CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Saat ini ada 2.000 kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Konflik Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Iran menyebut Amerika Serikat sudah biasa melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika menyebut serangan mereka ke Iran sebagai serangan untuk membela diri. Perang Iran melawan Amerika Serikat memanas setelah militer kedua pihak terlibat insiden saling serang di dekat Selat Hormuz. Insiden saling serang antara militer Amerika Serikat dengan Korps Garda Revolusi Iran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Pesawat jet tempur Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker berbendera Iran yang mencoba melanggar blokade laut di Teluk Oman pada Jumat. Amerika Serikat juga menyerang fasilitas militer Iran di pesisir pada Kamis. Serangan tersebut sebagai respon atas serangan Iran terhadap 3 kapal tempur mereka sebelumnya. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas penargetan kapal tempur Amerika Serikat. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Meskipun Amerika Serikat mengklaim serangan mereka sebagai serangan membela diri, namun pemerintah Iran mengklaim Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran juga menyebut mereka telah melancarkan serangan balasan dan menyatakan situasi kini telah terkendali. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض عهد داشته، هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود. و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. آقای بقایی درباره توییت زبان عربی هم یه توضیح میدید؟ به همدان مذاکرات با راجع به همدان نقض آتش بسی که داشتن. کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Iran menuduh Amerika Serikat telah menyerang 2 kapal mereka di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat juga dituduh Iran telah melakukan serangan terhadap wilayah sipil di sepanjang pantai selatan negara tersebut. Bentrokan tersebut juga meluas ke Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah terlibat secara aktif mencegat serangan rudal dan drone Iran pada Jumat.
Eskalasi ini terjadi hanya selang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembicaraan dengan Iran tentang kesepakatan penghentian perang berjalan sangat baik. Pernyataan tersebut dikeluarkan Trump bersamaan dengan ancaman terbaru untuk membom Iran jika mereka menolak usulan kesepakatan damai dari Amerika Serikat. Meskipun pertukaran serangan berlangsung di Hormuz, Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku. Bentrokan di Hormuz disebutnya tidak berpengaruh terhadap status gencatan senjata. Ya, di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Amerika Serikat kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang. Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Ya, pemirsa, Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi saat upaya perundingan damai alami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan satu kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Pemirsa, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi pada Jumat. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut disita karena dianggap telah mengganggu ekspor minyak serta kepentingan nasional rakyat Iran. Pasukan Iran mendekati kapal Ocean Koi menggunakan kapal kecil saat kapal tanker tersebut sedang dalam posisi diam di laut. Militer Iran kemudian naik ke atas kapal secara diam-diam dan langsung mengibarkan bendera Iran sebagai tanda penyitaan. Penyitaan ini merupakan langkah tegas Iran dalam mengamankan kepentingan ekonomi dan menjaga kelancaran operasional ekspor minyak mereka. Dan hingga saat ini, pihak berwenang Iran masih terus memantau situasi terkait aktivitas kapal-kapal yang dianggap mengganggu keamanan energi nasional mereka.
Ya, pemirsa, pasca saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun militer Amerika Serikat membantah 3 kapal perusak mereka tidak mengalami kerusakan. Pasca memanas antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi ada beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun pihak militer Amerika Serikat membantah meski 3 kapal perusak diserang Iran menggunakan rudal dan drone, kapal AS tidak mengalami kerusakan. Sebelumnya ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Iran melancarkan serangan balasan dan menargetkan 2 kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Ya, pemirsa, Iran merilis foto-foto 26 guru yang tewas dalam tragedi Minab Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, Tomahawk, hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menjalani sidang Komite Angkatan Bersenjata bersama anggota Dewan. Dalam sidang itu, Hegseth mengelak dari pertanyaan terkait serangan ke sekolah di Minab yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Perdebatan sengit terjadi di Kongres ketika anggota Kongres Amerika Serikat mencecar Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengenai biaya sebenarnya dari perang dengan Iran, termasuk serangan mematikan terhadap sebuah sekolah di Minab. Selama sidang Komite Angkatan Bersenjata bersama anggota Kongres mempertanyakan perkiraan Hegseth yang menyebut bahwa konflik telah menelan biaya sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 triliun rupiah hingga saat ini. Number, what would you submit? It would be within on Iran, it would be less than 25 billion, but there's a lot more we would ask for beyond just Iran. You're saying it's 25 billion. Okay, I would just, if you come back and want to revise those numbers, because all the experts are disagreeing with you when it comes to today's dollars and damage, but you can revise it. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it costs the taxpayer? But I wouldn't tie a cost to that, to anything. It's a reasonable question, no, sir? I mean, our taxpayer money was going there. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be in terms of the increased cost. Why won't you answer what it costs to prevent Iran from getting a nuclear bomb? I give you that, sir. But let me. What would it cost? What would you pay to ensure Iran doesn't get a nuclear bomb? What would you pay? Sebelumnya, sebuah sekolah putri di Minab Iran dihantam rudal yang diduga milik Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari 2026. Serangan ini membuat 175 orang tewas, sebagian besar anak-anak. Pemerintah Iran menyebut insiden ini sebagai tragedi kemanusiaan besar.
Pertandingan final Liga Hoki S Wanita Iran didedikasikan untuk para korban meninggal dalam serangan di sekolah putri Mina pada awal perang di Iran. Penonton melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Pertandingan final Liga Hoki S Putri Iran diliputi suasana haru. Sebelum bertanding, kedua tim memberikan penghormatan untuk para korban meninggal serangan di sekolah Putri Minap, di mana sebagian diantaranya adalah anak-anak. Di pinggir dinding lapangan terpajang foto sejumlah korban serangan. Penonton juga melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan. افتتامیه پنجمین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران بود به یاد بچه‌های میناب. امیدوارم که همه بچه‌های جهان تو صلح باشن و در هیچ جنگی نباشن. امشب یک سری عروسک اهدا شد. امیدوارم که به دست این بچه‌ها برسیم. همونطور که دوست داریم بچه‌های خودمون اینجا میدرخشن، دوست داشتیم که دخترای میناب هم کاش کنارمون بودن، کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد و به یاد دخترای میناب دوست داریم این عروسک رو هدیه کنیم. Nantinya boneka-boneka tersebut akan disobakan ke para korban selamat serangan di sekolah Minap. Serangan di sekolah putri di Minap terjadi pada Februari lalu di awal perang Iran dengan Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai 170 orang, di mana diantaranya termasuk anak-anak. Amerika Serikat dilaporkan menjadi dalang di balik serangan tersebut. Pemirsa, Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono menyebut demi membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat tidak akan menyerah melawan Iran. Padahal menurut Budi, Selat Hormuz berada di bawah kewenangan Iran. I don't think so. Kalau menyerah, give up, I don't think so. Kenapa? Karena Project Freedom-nya ini selesai, kan bukan berarti terus blokade selesai. Tetap saja paket besarnya dia itu bold, ya, big package. Dia angkat tinggi-tinggi itu. Yang namanya paket besarnya dia. Paketnya besarnya dia ya tetap coercive military diplomasi dengan leverage, blockade leverage. Kemudian bagaimana Hormuz ini bisa diselesaikan dalam artian bisa dibuka dengan cara dia Project Freedom lah. Kemudian menginvite yang saya bilang tadi coalition, bagi coalition yang signaling tadi lah, teori-teori dia itu untuk menginvite everybody, ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah Hormuz. Padahal Hormuz kan ini adalah leverage-nya Iran dalam hal ini. Jadi sekali lagi Mbak, itu cara-cara Amerika agar apa? Agar pada intinya semuanya itu berujung pada zero tolerance terhadap itu nuklirnya Iran. Jadi sekali lagi tidak akan ini berhenti terus, to my perception. Amerika tetap akan bergerak sedemikian rupa sampai tercapai paket besarnya dia. Amerika Serikat ancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun jubir Kemenlu Iran Ismail Bagei mengejek ancaman tersebut karena ancaman serangan dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Bagei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964, di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal.
diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Ya, tetap bersama kami pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut.